Bimbang. Nah, saya ingin menanyakan itu tugasnya itu apa sih? Sebab begini, saya tiba-tiba tidak ingin Pak dulu, Pak mau nggak gini. Ada saya nggak ini, saya kan nggak aktif begini. Apa yang penting ini Pak, yang penting bawa solid kok, saya kata gitu. Saya bilang sekretaris sama Pak Ketua nanti udah izin belum? Takutnya mengocok-cocokin saya nantinya gitu. Kalau saya mau, saya bilang, tapi tujuannya yang baik, jangan sampai melenceng. Intinya itu. Coba jadi intinya saya ingin bimbingan dari Pak Ketua jika ada apa-apa, tugas atau apa sih, apa yang dikerjakan, sehingga nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama. Yang keduanya, untuk yang tadi bicarakan KTA atau apa itu sebetulnya ini kita izinkan aja disampingkan dulu sambil kita berjalan. Kalau misalnya intinya begitu, jadinya semuanya disampingkan, kita berjalan dulu. Bagaimana? Yuk kita jalan bagaimana? Jadi apa kita kumpul di kelurahan tuh rame-rame, kita ingin kebersamaan kita supaya klop katanya di silaturahminya ini. Jadi ketahuan. Tadi Pak Ketua bilang, ini ada kubur 20, 26. Jadi mana yang kita ingin? Gitu jadinya. Jadi kita nggak bimbang nanti yang mana yang diakuin. Kalau memang 26, ya ayo kita berjalan 26 di kelurahan supaya dia orang tuh tahu bahwa ini 26. Dan kalau perlu di daerah panggil data untuk tadi ada pakaian atau rompi-rompi atau atribut, jika bukan Pokdar anggota yang D26 ini, kita jangan disalahkan nanti umpamanya ada salah Pak Ketua mungkin dia tegur ada yang pakaian gue tapi bukan anggota 26, kan pasti begitu nantinya oleh diskusi nanti. Nanti sehingga apa yang kita kerjakan atau di lingkungan JCK itu benar-benar 26, intinya itu. Jadi kita kebersamaan juga yuk, ya minimal 2 bulan sekali atau apa ya dasar royal sih, nggak usah begini-gini ya, umpamanya ada nasi padang gitu. Tapi umpamanya nggak ada kayak putih gitu ya, jangan royal gitu, maksud aja gitu. Nggak apa-apa Bang Arman yang ngeluarin ini. Ya gitu, maksud itu aja dia. Saya ingin berjalan supaya jalan, yuk kita jalan lah. Yang penting kita kejujuran, keberanian dulu. Yang penting saya kejujuran sih. Kalau orang pintar gampang nyari orang pintar. Yang penting jujur. Orang pintar kita punya duit, kita di sekolah jadi pintar kok. Walaupun bodoh. Kan gitu. Makanya gitu. Iya, makanya ini kejujuran kita, keikhlasan kita. Yo kita jujur ya sama yo kita gitu. Setuju. Itu aja gitu. Terima kasih Pak Tua, itu yang disampaikan. Sama. Saya mohon bimbingannya jadi karena tiba-tiba dianggap begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan beliau memang mengundurkan diri dari kepengurusan, tapi dari anggota tetap ikut. Namun daripada tugas daripada Pak Narman di sini bagian bimbang itu kan bimbingan pengembangan. Ya, pengembangan. Artinya tugas-tugas seperti ini paling tidak ini yang kita harapkan nanti andai kata ada hal-hal yang kita dianggap melanggar, mengingatkan, paling tidak mengingatkan, kemudian terhadap lingkungan ini terutama luas Pak, lingkungan warga lah paling tidak. Bapak bisa menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa ini loh terkait dengan tugas pokok Pokdar dan sebagainya. Takutnya begini, apa sih Pokdar gitu kan gitu istilahnya kan? Iya. Apa sih itu FBR, apa sih itu kan gitu. Bahwa kita adalah bukan ormas. Ingat, kita bukan ormas. Bahwa tadi SK-nya adalah dari Kapolri kepolisian. Artinya entah atas namanya polisi apa ya, yang penting itu adalah tetap adalah Kepolisian Republik, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ini sebenarnya tujuannya
ke sana. Di sana ada Okapa, di sana ada apalagi itu ya? Infocom ada. Iya, Infocom, kemudian ada monitoring, ini ada benar. Ada bidang ring operasional, kemudian monitoring. Di sini Pak Andri sebagai monitoring. Memang sebenarnya tugas monitoring itu lumayan berat kan yang dilakukan, karena di samping juga monitor seluruh kegiatan, juga menyampaikan laporan. Ini laporan kepada sektor ya. Sektor ada umpamanya ya malam itu lagi apa, terus yang hadir SS26 siapa saja kan gitu untuk disampaikan itu. Kemudian Infocom ini memang informasi dan komunikasi. Bisa juga Pak Junior di sini menyampaikan informasinya, mengenai informasi apa. Kita sebenarnya perlu dan sangat perlu pembentukan tenaga intelijen. Ya, intelijen di sini adalah intelijen untuk loyal ke 26. Setiap kejadian yang perlu informasikan, coba sampaikan ke kami supaya hal-hal ini bisa ditangani atau kita bisa ditelaah kejadian seperti apa. Entah itu mungkin kejadian yang sifatnya umum atau beda khusus. Ya, umum itu ya tadi umpamanya di LHK, kriminal dan sebagainya. Kemudian di bidang daerah itu, wah Pak ini ada pengecoran, perlu tenaga ini lah, boleh disampaikan ke kami. Oh ini Pak ada pembangunan ini perlu tenaga kami, boleh sampaikan ke kami. Makanya saya nanti akan sosialisasi dengan Pak RW. Setiap pembangunan RW kan pasti RW tahu, ya kan? Dan RW nanti supaya menyampaikan, sampai perlu tenaga kami enggak? Ya kan? Maunya perlu Pak ini, Pak ini besok ada gini-gini, oh siap. Perlu berapa orang tenaga ini? Nah nanti saya akan sampaikan kepada anggota. Ya kira-kira siap berapa orang tenaga ini? Masalah teknis penugasan bisa dengan shift, kalau memang nggak banyak bisa full, tapi dengan catatan tidak mengganggu pekerjaan yang pokok, umpamanya ada yang security dan sebagainya. Jangan sampai security meninggal, ya, kemudian hanya nunggu di sini aja. Nah, akhirnya kan kondisi di sana kurang bagus. Gitu. Kita tahu persis seperti itu. Ini kemarin seperti itu. Kemudian bidang ekonomi dan usaha. Bisa saja kalau memang ini hal-hal ini kan banyak umumnya UKM dan sebagainya, Pak bisa nggak itu diolah dan sebagainya. Nah, kita nanti bisa kerjasama dengan kecamatan atau dengan kelurahan. Bisa nggak tenaga kita dimakan untuk pengawasan atau untuk apa dan sebagainya. Ya, jadi kita ada tambahan kegiatan gitu. Karena bagaimanapun kan dia pasti ada izinnya, izin untuk jualan, izin untuk apalah kan gitu. Kemudian di sini kalau tadi bidang bimbang ya, bidang waskom nih Pak Denny, pengawasan dan hukum. Saya kemarin di pengawasan dan hukum tidak berjalan karena tidak ada instruksi apa-apa dan tidak ada masukan apa-apa. Jadi hanya namanya saja. Gitu. Semua instruksi, semua informasi, semua ditangani oleh Bimas Pol. Karena instruksinya di sana ketuanya adalah Bimas Pol. Gitu. Nah ketua yang Polda sebenarnya itu adalah si
Encang kemarin seolah-olah tidak berfungsi. Makanya ada kata-kata kemarin, siapapun ketuanya, ya enggak? Siapapun ketuanya itu hanya sebagai formalitas, simbol, sebagai simbol, ya. Kenyataannya memang seperti itu kemarin. Ya. Makanya sekarang ini akan kita terapkan yang sebenarnya sesuai dengan hasil AKT. Ya, memang untuk menekuk barang yang sudah ini sulit, berat, banyak tantangan, banyak ini. Tapi dengan adanya kekompakan dari para pengurus, insya Allah semua akan jaya. Ya, karena sekarang pun sudah sedikit-sedikit sudah mulai goncang. Jadi pihak ya karena sudah mulai goncang. Dengan dari apapun, memprovokasi dan sebagainya ini, jangan jalan ini, termasuk tadi terakhir Pak Dudu yang ditanya SK dulu, SK memang benar, kita masih dalam proses SK gitu. Kalau tidak SK memang kita belum bisa berbuat ini. Tetapi bukan bisa berbuat kita lepas begitu saja. Dengan adanya pemilihan itu sebenarnya sudah kuat. Ya, sudah kuat, dan hanya dikuatkan oleh SK gitu. Jadi jangan nanti Bapak terpengaruh nggak ada SK, saya nggak berani, bukan begitu. Tetap berjalan, tetap berjalan. Kemudian ini bidang perlengkapan, ya Pak Tito dan Pak Sulaiman, Pak Bono, perlengkapan secara umum lah, mungkin kata andai kata nanti diadakan rapat dan sebagainya, otomatis persiapan apa yang harus di kemudian ada kata ada hal-hal mungkin tinjauan dari mana atau mungkin ya kita siapkan apa yang jadi kegiatan diperlukan ya itulah ya daripada apa dari tugasnya perlengkapan. Kemudian di sini bidang humas ini kan ada Pak Alek ya, Pak Alek, Pak Sudit, Pak Supriyadi, nah, tambah lagi Bu Wina ya. Ini tugasnya apa? Humas. Humas itu adalah menyampaikan baik tugas maupun kekaryaan kita. Termasuk juga bolehlah mengabsen. Andai kata nanti buana ada HT, boleh malam-malam ikut nimbrung dengan Pak Sudit ya, ikut absen, enggak masalah, biar rame, enggak masalah, boleh saja. Mas. Kemudian ada di sini bidang teknologi dan informasi, ini Pak Suwardi, memang dia ada ahli IT, ahli di bidang mungkin ya kopek oh ya bagian anu lah ya komunikasi HP supaya nanti mungkin ada harta yang rusak dan sebagainya bisa dibantu oleh penyetingan dan sebagainya, repeater yang bermasalah memang itu keahlian beliau di situ, ditambah dengan 43 nih si Marti juga tahu beliau akan ini akan keahlian di bidang itu. Itulah gambaran daripada tugas-tugas kita semuanya ya. Mohon diperkuat sekali lagi masalah intelijen. Saya intelijen saya serahkan kepada seluruh pengurus, siapapun yang bisa memberikan informasi A1 ke kami silakan, dan saya sangat perlukan itu dimanapun tempatnya gitu. Apalagi yang terkait dengan penugasan di wilayah kita gitu. Supaya apa yang mau kita olah, apa yang mau kita kerjakan itu tugasnya dari intelijen. Negara tanpa intelijen bangkrut. Negara akan kuat karena intelijennya kuat. Contohnya siapa? Israel. Agen Mossad itu mau ditaruh sama siapapun nggak kalah. Itu Israel. Kita juga seperti itu. Agen dari Kopassus diakui dunia, sampai Mossad takut sama kita. Nah itu tujuannya apa? Itulah
Jadi di situ ada pertama masalahnya adalah masalah sedikit gambaran dengan intelijen. Bapak kenal di situ kan ada sedang digambar. Sedang digambar itu artinya diamati. Kejadian apa sih? Itu di istilah intelijen penggambaran. Ya kan? Nah itu istilah penggambaran. Kalau udah bilang memantau situasi lah. Memantau situasi itu penggambaran. Ya. Kemudian setelah dapat informasi A1 kita selidiki penyelidikan. Ya. Nah, setelah penyelidikan nanti meningkat dapat pada penyidikan. Jadi memang ini kalau kita kuat, intelijennya kuat, kita akan hebat. Menyusup kemanapun nggak masalah. Menyusup ke pihak sana boleh saja, monggo saja. Ada berita apa di sana? Belajar Pak Hendro. Ya. Kalau dibilang bermuka dua, itulah intelijen. Kalau perlu bukan muka dua, mukanya banyak, kan gitu. Itulah intelijen. Jadi dia itu kebal akan isu, ya, tapi dia terfokus pada loyal kepada pimpinan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dengan tambahan ya, supaya kita semangat, kita kompak, kita bersatu untuk hasil yang maksimal dan profesional. Ya Pak Warno berbicara mau Bapak sampaikan. Boleh saya tambah sedikit? Oh, Ya, saya ada usulan kalau boleh. Jadi ini juga berarti ujung-ujungnya kita juga harus pada suatu acara nantinya kan. Kita ini butuh serikandi, Pak. Karena di nasional ini udah ada serikandi nasional. Itu saya di 25 saya bentuk serikandi 25 saya bentuk. Nah, jadi saya kepengen Bu Rahma ini jadi serikandinya kita nih. Yang mau ikut serikandi 26. Nanti kita tugas serikandi itu kan bisa membantu nih. Kalau ada acara besar, Kapolres mau datang, kita mau ada acara banyak hal, itu guyup nantinya. Jadi kalau laki-laki semua ini kan canggung kan, kita yang membuat makanan, kita mau adakan maulid, itu seperti 25 kemarin begitu dipanggil sama Dewa. Kalau laki-laki bawa itu Pak, bawa plastik. Iya. Jadi saya mau izin bila diterima ya bisa disikapi dan ditindaklanjuti. Ya Pak Maiman Jadi kita perlu sekali, tapi satu syarat harus izin suami. Apa cepat izin? Ya. Kalau memang kita ada sampai malam harus ada izin kan, suami tahu bahwa kalau bisa suaminya sengaja. Kayak waktu kemarin ini, waktu zaman Pak Hardi kita apel Pak. Oh ada ibu-ibunya kaget ya Pak, serikandi 25. Ini udah izin belum? Izin. Dari suaminya nunggu di luar karena nggak mau masuk pokdar suaminya. Udah dah, saya nggak masuk pokdar biar istri saja. Berarti kan udah ada kesulitan gitu antara suami istri ini bahwa oh ya istri saya masukin pokdar supaya mendukung lagi. Dan si istri ini juga bisa bilang kepada anaknya kan, bahwa ibu ini di pokdar, kamu jangan malu-maluin. Ibu ini mitranya Polri, kamu jangan bandel. Kalau kamu bandel, ibu nanti ditegur. Itu salah satunya Pak, bisa begitu. Itu sudah terbentuk di 25 seperti begitu. Jadi sedikit-sedikit ya udah ada ngerem Pak, anak-anak itu jadi hubungan banyak kan ngerumpi nih di warung. Nah, diajarkan nanti pas malam-malam anak ngumpul di suatu rumah itu banyak kita bilangin begini ada yang pacaran melebihi jam atau ngumpul-ngumpul itu bisa dibubarin dan ibu-ibu kan lebih solid lah bahasanya gitu. Nah itulah kita perlu Pak. Jadi bukannya nggak ada serikandi nasional, udah ada Pak. Ada KPA? Ada, kan ada pokdar ini KTA-nya. Nanti dimasukin ke serikandi nasional, gitu Pak. Karena ini penting gitu. Ya udah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjalan cukup lama
Intinya mudah-mudahan kita bisa bersama. Amin. Karena kebersamaan itu indah. Bersatu dalam kebersamaan, bersama dalam kesatuan. Yang ingin saya sampaikan yang berkaitannya dengan administrasi aja, karena saya di sekretariatan. Jadi kepengurusan sekarang itu akan lebih menitik beratkan kepada tertib administrasi. Tertib administrasi baik yang terkait dengan persuratan maupun yang terkait dengan keanggotaan. Nah, oleh karena itu kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau saya japri yang saya ingin dapat nyata kata fotokopi KTP-nya, barangkali atau yang lain mohon juga direspon, karena kesehatan saya udah masuk di file saya itu saya harus reaktif lagi. Nah, data yang lama itu saya harus pilah-pilah, bahkan belum kenal orangnya, tapi data nomor punggung ada di situ, juga tak pernah muncul di HP, kan harus kita pilah-pilah. Jadi harus saya buat data baru supaya nanti bisa kita jadikan pedoman. Oh, ini loh kelompok Kepda 26. Insya Allah nanti kalau ada data barunya dan terupdate yang bagus, saya bagikan seperti yang barusan ini ADART dengan maksud supaya kita bisa baca, bisa tahu yang apa sih itu Pokda dan sebagainya. Ya, sampai kita blank atau tahunya katanya itu makan repot. Di sekretariatan ini memang repot. Jujur aja repot, maklum udah waktu saya masih tua dulu. Tua apa ya? Terus bagi Kebolak loh ya. Karena sudah komputerisasi, yang masih ada dikit-dikit ilmunya komputerisasi, walaupun juga ya permehek gitu, tapi memang itu suatu tugas dan tantangan buat kita semua. Dengan adanya dualisme seolah-olah itu juga suatu tantangan pemicu untuk kita lebih menyatu. Nah, oleh karena itu di administrasi ini yang lebih memang tadi Pak Bedi katakan, kita sedang mengurus SK, terbitnya SK dengan pendekatan ke sana kemari. Tapi ya suratnya itu ya maju mundur lagi, Kayak orang mancing dong Pak. Iya, tarik ulur. Karena apa? Masih ada pergantian, perubahan. Hingga ya udah gini aja, ntar kalau udah fix baru. Nah, jadi dengan adanya misalnya tambah begini, apa yang lain berubah-ubah, nanti setelah sudah oleh fix ini aja kita maju. Nah, kalau kita maju balik lagi, tarik lagi kan juga nggak enak dengan orang Polres ya. Jadi itu yang kita sedang. Nah, ini insya Allah yang masalah sih orang dia di Polres juga enak-enak aja kok. Iya. Saya ke Bu Puji juga ngobrolnya enak sebagai Wakasek sana. Saya ke Bu Muji juga enak. Pokoknya enak lah semua di sana itu. Kita dilayaninya luar biasa. Gitu ya. Masih Sehingga saya merasa optimis bahwa yang terkait dengan kita pembuatan saja akan dilayani di sana. Jadi kalau mungkin selama ini pakai lewat orang lewat ini, ya sebaiknya kita datang langsung sambil silaturahmi. Begitu juga KTA akan berjalan. Nah, dalam hal ini memang bagi anggota yang belum calon ya, artinya mau masuk di Pokda kita, formulirnya khusus sudah saya buat juga. Jadi ada masih di situ. Tentunya nanti juga belum langsung KTA gitu ya. Jadi mengisi formulirnya dulu dan sebagainya lah itu. Kita sudah siapkan semua. Dengan demikian, kalau administrasinya itu tertib, maka siapapun yang akan tanya jumlah anggota Pokda berapa orang. Selama ini nggak pernah tahu. Terus siapa aja Bapak juga nggak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu. Saya juga nyari-nyari kan. Karena pernah dan dari lama namanya saya rayon. Saya baru baca desanya bekas gitu. Tapi ya udah, itu memang pekerjaan kita. Yang mudah-mudahan secara bertahap nanti data anggota yang real yang setelah dilakukan setelah selesai, ya walaupun mungkin belum juga sempurna, akan saya berikan kepada Bapak satu persatu supaya Bapak kalau tidak punya juga
Polsek nomor sekian sih baru, rumahnya di sono. Karena ada alamatnya lengkap di situ semua. Itu maka saya minta fotokopi KTP, walaupun foto di share gitu nggak masalah. Ada yang masuk tuh alamat tadi supaya betul-betul dasarnya KTP. Karena di ADART itu anggota itu ya harus domisilinya di situ. Ada bukti Bapak Ibu saudara. Jadi nggak bisa dibantu. Nah, kita jangan sampai melanggar. Kita ikut kita permainan karena pesan dari pimpinan kita Bu Ani yang di sektor itu udah ikuti aja aturan yang ada. Nggak usah yang macam-macam, ikuti aturan yang ada. Orang mau ngomong apa masa bodoh. Saya juga begitu masa bodoh, gua gak pikirin ya. Kita udah begitu aja, udah begitu aja saya. Kalau enggak stres Pak. Ngomong macam-macam stres. Darah tinggi tuh. Saya udah enak-enak aja, ini yang bisa gua kerjain. Biasanya begitu yang apa kira-kira begini ya udah. Orang coba tengah malam saya terima. Mau ngambil berkas isi KTA kan sudah dikasih jadwal ya berapa enak tadi dia keluar juga seenaknya ya gue bikin seenaknya nah ini dari ini aja nah, mudah-mudahan dengan sering kita kumpul makin lebih menyatu hati kita makin lebih guyup dan mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Partisipasi Bapak dan Ibu sekalian kami hargai dan kami juga membutuhkan bantuan susah apapun demi kemajuan kita bersama. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.